Halo guys, balik lagi sama gue Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 11 di tahun 2025. Apakah masih layak dibeli untuk iPhone 11 ini? Dan apakah harga pasarannya sudah murah? Untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi langsung aja check this out. iPhone 11 di tahun 2025. Wow, tahun ini genap 6 tahun ya. Lebih tepatnya September nanti di tahun 2025. Genap 6 tahun iPhone 11 dirilis. Ya, iPhone 11 dirilis pertama kali bersamaan iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max di tahun 2019 lalu. Jadi umurnya udah 6 tahun, udah lama sekali. Teknologinya juga udah berbeda banget sama yang era-era sekarang. Terkhususnya 2024 dan 2025 ini. Tetapi anehnya Apple masih memberikan updatean iOS di tahun ini. Lebih tepatnya di iOS 18. Bahkan kemarin sempat ada berita dari MacRumor dan N25Mac di mana iOS 18.3 tuh dirilis ulang atau dirilis ulang sama Apple hanya khusus iPhone 11 series saja. Tapi updatean iOS 18-nya itu harus diupdate menggunakan iTunes atau macOS Defender-nya gitu. Ya, setelah gue amati, itu updatean gak terlalu penting karena cuman dirilis ulang atau dirilis ulang saja, dimana merubah build number-nya saja. Untuk isinya itu sama, seperti pada saat gue bahas di video ini terkait iOS 18.3 gitu. Dari situ tuh udah jelas ya, kalau iPhone 11 tuh masih tetap diperhatikan sama Apple. Tapi, sebagai pengguna, apakah masih layak dibeli di tahun 2025 ini lebih tepatnya? Dan, apakah harganya sudah murah? Nah, ini yang paling menarik untuk kita bahas. Gue akan jelasin dari spesifikasi terlebih dahulu. iPhone 11 memiliki varian warna yang cukup banyak banget, dan ini gue bilangnya 11 base model ya, karena varian antara warna iPhone 11 base model dengan Pro Series-nya itu berbeda. Ya, lagi-lagi Pro Series tuh pasti lebih elegan, kalau base model tuh lebih colorful gitu, ya kan? Varian warnanya adanya warna purple, yellow, green, black, white, dan red tentunya. Jadi ada 6 varian warna yang dimiliki untuk iPhone 11 base model. Gue yakin nih, penonton di sini atau teman-teman yang nonton video ini juga sebagian besar udah banyak menggunakan iPhone 11. Kalian warna apa tuh? Karena menurut gue warna tuh berhubungan sama karakter kita sendiri ya, karena kan selera masing-masing gitu. Kecuali kalian tipikal orang yang tidak mementingkan warna, yang penting spesifikasinya cukup untuk kegiatan. Ya, itu nggak jadi pertimbangan. iPhone 11 bisa kita katakan ini adalah the first generation di saat iPhone XS, XR, dan XS Max memiliki kamera vertikal yang dempet, dan iPhone 11 untuk pertama kalinya memiliki kamera vertikal tapi terpisah dua lensa ya. Tapi sebelum gue bahas kamera, gue pengen bahas layarnya terlebih dahulu. Karena layarnya ini tuh menurut gue ya sedikit upgrade. Kalau XS itu kan seingat gue 5,8 inch. Nah, iPhone 11 ini memiliki ukuran di 6,1 inch, dimana dengan spesifikasinya Liquid Retina SD display, diagonalnya 6,1 inch, tapi masih menggunakan LCD display with IPS teknologi. Ya, terkesan jadul sekali memang teknologi layar yang digunakan dengan ukuran iPhone yang terbaru pada saat era itu. Tapi kalau kita bandingkan sekarang ya memang jadul. Cuman di tahun tersebut itu udah cukup sangat baik banget sih spesifikasi tersebut gitu. Jadi ya teman-teman di sini juga rasa layarnya juga enak kan masih untuk digunakan. Jadi intinya ukuran 6,1 inch, layarnya masih LCD panel, bukan OLED display. Tapi bukan berarti untuk kecerahan warna, kecerahan brightness-nya itu buruk ya. Masih sangat bisa digunakan banget sih iPhone 11 untuk dari segi layar. Lalu chipset yang digunakan sebagai performa untuk iPhone 11 ini memang naik satu tingkat dari generasi sebelumnya XS, XS Max, yaitu menggunakan A13 Bionic chip. Bener banget, iPhone 11 menggunakan chipset A13 Bionic chip dengan 6 core CPU with 2 efisiensi performance dan 4 efficient core. Tentunya memiliki 4 core GPU juga dan 8 core neural engine. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 16 Pro saat ini ya, jauh beda ya secara spesifikasi chipsetnya. Cuman lagi-lagi, meskipun chipsetnya masih chipset lama, tapi iPhone 11 ini tuh menurut gue masih sangat terbukti layak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Mulai dari sekolah, kuliah, yang kerja, iPhone 11 ini masih sangat cukup banget. Cuman kita nggak tahu nih, di tahun yang akan datang iPhone 11 ini masih sangat layak atau enggak. Nah, ini kan yang jadi pertanyaannya. Tapi sebelum gue jabarkan kelayakannya, gue mau selesain dulu detail spesifikasinya. iPhone 11 masih menggunakan koneksi 4G, belum 5G, jadi itu perlu kalian garis bawahi
garisbawahi. Dan tidak adanya MagSafe, cuman ada wireless charger saja. Meskipun sudah Face ID, tetapi port chargernya masih menggunakan Lightning USB 2. Dari spesifikasi tadi yang gue sebutin itu, ada kekurangannya. Kekurangan di mana? Ya tadi, masih belum mendukung 5G, karena 5G di iPhone itu startnya dari era iPhone 12 series hingga paling terbaru. iPhone 11 belum memiliki 5G, jadi masih 4G. Itu penting untuk dipertimbangkan buat teman-teman semua. Tapi, kalau iPhone 11 ini kalian beli hanya untuk secondary iPhone atau iPhone kedua, ya rasanya masih sangat layak sekali ya. Meskipun secara untuk daily driver atau daily use kalian sebagai HP utama tetap masih layak, cuman kayaknya sayang aja dengan spesifikasi yang ada, sedikit tanggung gitu loh. Lebih baik better di iPhone 13 lah, minimal kalau ada rezekinya. Lalu iPhone 11 juga dibekali dengan RAM di 4GB RAM aja, dan untuk baterai kapasitasnya ada di 3110 mAh saja. Terkesan tidak terlalu besar ya, baik RAM ataupun baterainya. Ya karena memang di tahun itu sepertinya Apple cukup di spesifikasi itu doang. Ya kalau kita lihat Apple kan emang kayak gitu ya ritmenya ya. Sedikit, dikit gitu ya. Ngerilis fiturnya, ngerilis spesifikasinya di setiap lini produk itu dikit-dikit gitu. Nggak langsung berat. Tapi ya seperti itu teknologi. Kecepatan juga salah, terlalu telat atau lambat juga salah. Jadi memang harus tepat di waktu yang tepat. Lalu sekarang kita masuk ke poinnya yang mungkin teman-teman juga pasti menunggu. Yaitu pembahasan kameranya. Spesifikasi kamera belakang cuman dibekali 12 megapiksel untuk main kamera dan ultra wide kamera saja. Jadi memang ada dua lensa, main kamera dan ultra wide kamera. Tapi keduanya sama-sama di 12 megapiksel. Di tahun itu memang nggak terlalu ambisius banget ya untuk meningkatkan performance kamera. Mungkin seperti tadi gue katakan, Apple juga nggak mau kecepatan juga dan nggak mau terlalu lambat juga. Jadi Apple mungkin merasa di tahun itu cukup spesifikasi kamera seperti itu. Dan juga adanya optical image stabilization. Pilihan optical zoom optionnya ada di 0,5 dan 1 kali saja. Diffusion, Smart HDR2 for photo, portrait mode with deep control, portrait lighting, dan adanya night mode. Ya, itu untuk spesifikasi kamera belakang bagian fotonya. Dari spesifikasi tersebut kita bisa nilai. Kalau kita bandingkan sama era-era iPhone 13, 14, 15, ataupun 16, itu jauh banget sih. Bedanya jauh banget secara spesifikasi. Apalagi 16 ya, sangat jauh menurut gua. Cuman, lagi-lagi, kamera yang ada di iPhone 11 ini bukan berarti tidak layak digunakan. Menurut gue pribadi masih sangat cukup banget untuk kalian gunakan. Hanya saja tidak sepowerful iPhone generasi terbaru. Contohnya iPhone 15 ataupun 16 gitu. Karena menurut gue di era iPhone 11 itu memang teknologi perpindahan lensa pun tidak seperti 15 Pro Series dan 16 Pro Series gitu yang pindah lensanya tuh smooth gitu. Lalu untuk fitur video recordingnya dibekali 4K video recording 24 fps, 25 fps, 30 fps, dan 60 fps. Adanya slow-mo video, time-lapse, optical stabilization untuk video, audio zoom, stereo recording. Menurut gue secara spesifikasi untuk video di iPhone 11 tuh masih standar lah ya. Ya mungkin karena gue meng-compare di tahun ini iPhone 16 series, khususnya 16 Pro yang gue gunakan. Tapi lagi-lagi bukan berarti video di iPhone 11 itu buruk. Masih sangat cukup banget menurut gue dengan kualitas seperti itu gitu ya. Jadi gue yakin banget nih cuy, video yang di iPhone 11 pasti bisa mendukung kegiatan kalian. Kalau kalian pengen menggunakan iPhone 11 dan menggunakan fungsi videonya atau pengambilan videonya atau perekaman videonya, gue rasa masih sangat cukup lah untuk kalian yang mungkin sering buat story di TikTok atau di Instagram gitu ya. Masih bisa jadi pertimbangkan lah ya. Masih bisa jadi daily kalian secara kegiatan sehari-hari gitu. Lanjut kita ke kamera depannya. Nah, sekarang kamera depan di iPhone 11. Ya, lagi-lagi spesifikasinya masih sangat spesifikasi lama gitu ya, karena hanya menggunakan 12 megapiksel saja untuk kamera depan. Meskipun kamera depan iPhone 16 Pro juga sampai saat ini masih 12 megapiksel ya. Hanya saja ada beberapa engine-engine yang ditambahkan di iPhone 16 Pro yang terbaru saat ini kayak photogenic engine dan lain sebagainya, di mana iPhone 11 tidak memiliki gitu. Tapi tenang, iPhone 11 kamera depannya mendukung portrait mode juga, animoji, memoji itu mendukung. Jadi ya gue rasa meskipun kameranya tertinggal jauh dengan teknologi yang saat ini, tapi bukan berarti kamera depannya tidak layak digunakan. Masih sangat layak banget. Apalagi mungkin di sini teman-teman ada yang sering banget live TikTok atau live Instagram gitu dan pengen menggunakan HP aja. Gue rasa iPhone 11 masih sangat cukup kok. Masih sangat cukup banget. Hanya saja ya pasti ada kekurangan ya dengan spesifikasi yang ada. Begitu. Jadi gue rasa kayak tanggung gitu loh kalau lu beli iPhone 11. Cuman kalau memang belum ada rezekinya ya nggak perlu memaksakan gitu.
gitu. So, kita masuk ke pertanyaan utamanya. Apakah masih layak nih iPhone 11 dibeli di tahun 2025 ini? Jujur ya, menurut opini gue, masih sangat layak banget untuk kalian beli iPhone 11 ini. Hanya saja mungkin jangka panjang pemakaiannya tidak terlalu jauh ya. Gue rasa kalau kita berkaca nih, iPhone XR dirilis 2018. Umurnya 7 tahun cuy, tapi masih dapet iOS 18 di tahun ini. Itu kan jadi pertanyaan banget kan, apakah iPhone 11 akan lebih jauh lagi? Bisa jadi iPhone 11 tetap akan mendukung iOS 19 nantinya. Jadi hanya saja jangka panjang penggunaan atau updatean iOS-nya itu tidak terlalu jauh seperti iPhone 13, 14, 15, 16. Ya karena iPhone 11 ini kan dirilis di tahun 2019 lalu. Udah 6 tahun nih umurnya nih, September nanti di 2025 ya kan. Jadi gue rasa masih layak, masih worth it banget untuk lo beli. Jadi kalau lo bingung beli iPhone 11 atau enggak, ya gue tetap merekomendasikan iPhone 11. Kalau memang belum ada rezeki lebih, jadi jangan memaksakan. Kecuali kalian ada rezeki lebih atau kalian mau bersabar ditabungin lagi, nggak apa-apa tuh. Kalian bisa beli ke iPhone 15 langsung, atau bahkan nanti pada saat 16 dirilis, kalian bisa langsung beli iPhone 16. Jadi nggak apa-apa banget kalau kalian mau beli iPhone 11 di tahun ini, karena masih sangat layak. Gue rasa jangka pemakaiannya masih bisa di 2-3 tahun yang akan datang. Prediksi gue ya, sampailah 3 tahun lah. Tapi ya kalau kita urutkan atau cocok logikan dengan iOS update, ya sepertinya cuma 2 tahun gitu. Lalu apakah harganya udah murah sekarang? Jelas udah sih. Di beberapa marketplace gue cek, bisa dilihat di sini harga-harganya tuh sangat variasi banget ya. Tapi gue ingetin untuk lebih berhati-hati, lebih teliti dalam membeli iPhone 11. Kalau bisa belinya tuh langsung ke pemakai atau teman kalian, saudara kalian, atau temennya teman kalian, atau temennya pacar kalian gitu ya, atau pacarnya teman kalian punya teman gitu. Jadi lebih baik belinya ke pemakai langsung ya, ke penggunanya langsung gitu. Kalau di toko, nggak apa-apa beli di toko, tapi lebih teliti lagi aja ngecek ya, karena iPhone 11 tuh udah nggak diproduksi lagi, sudah discontinue. Jadi harapan gue untuk lebih berhati-hati lagi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalian ingat pemblokiran IMEI? Ya, itu di tahun 2019 dimulai. Jadi iPhone 11 tuh sebenarnya ada kebagi dua. Ada yang ikut ke pemutihan, ada yang tidak ikut ke pemutihan gitu. Jadi harap berhati-hati dan tolong teliti, karena bisa jadi kalian yang rugi. Jadi gue hanya mengingatkan aja, kalau mau beli tolong dicek semuanya. IMEI-nya lah, sinyalnya lah, body, layar, kamera, semuanya kalian cek. Jadi lebih berhati-hati aja. Oke? Harganya udah murah soalnya. Jadi pasti harus tetap berhati-hati meskipun sudah murah, karena kan uang yang dikeluarkan juga tetap uang gitu, bukan kertas atau daun gitu ya. Gue lebih ingin mengingatkan aja seperti itu. Harusnya sudah kejawab ya cuy dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan sesuai judulnya. Apakah masih layak? Tentunya masih layak. Apakah harganya sudah murah? Harganya udah murah, tapi lebih hati-hati aja untuk membelinya. Ya udah, gue rasa cukup ya. Harusnya sudah terjawab semua kegelisahan kalian, gundah-gulana kalian terkait iPhone 11. Apakah masih layak dibeli di tahun 2025? Masih sangat layak. Tapi kalau ada rezeki lebih, ya lebih baik beli iPhone 13, 14, atau 15. Atau bahkan nanti nunggu resmi iPhone 16 juga gak apa-apa. Kalau ada rezekinya. Yang penting jangan memaksakan. Oke? Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebaik-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.